setiap apa ya, setiap kedai kopi di sini itu, kafe di sini itu udah nyediain WiFi yang paling kenceng itu, yang 5G, yang khusus untuk ngegame. Jadi kalau kita masuk, dong. Jadi kita masuk itu gratis lagi WiFi-nya. Terus juga harga minumannya murah, bisa sampai 24 jam itu. Tapi yang menang Pekalongan sih. Banyak ini. Peter anjir. Berarti sama kayak Padang ya, Sense? Iya, Padang juga berkembangnya seperti itu. Sebenarnya, nah mungkin Ponti baiknya mereka itu mereka mau langsung go ke nasional apa gimana itu bisa sampai go nasional? Kayak kau inilah. Awalnya masuk ke Pro Sins itu macam mana? Kalau aku sih apa ya? Sering kalau dulu ya zaman-zamannya yang turnamen-turnamen online gitu sih, ikut gitu. Terus ditarik sama EVOS? Awalnya enggak? Belum EVOS dulu, masih Armor Project dulu. Main itu aku Banyu, Ken sama Poker dulu satu tim. Gila ya. Ke Fokker juga Ponti itu. Tapi Armor Project angkatan pertama si Pengar ya, Tiu. Iya enggak sih? Pengar sama Oli ya? Ya, Pengar, Oli. Iya. Dilirik sama habis itu dilirik langsung itu sama EVOS. Nah, itu langsung di-chat sama si Jaxi itu. Enggak, aku tuh bingung kalau di tempatku ini sama kayak Pontianak. Rata-rata pada ngumpul di kedai kopi. Nah, maksud aku biar eksis di ProSins ini tahapnya itu seperti apa? PINC aja kemarin yang pertama aja nggak ada di tempatku. Makanya harus bikin tim dulu. Banyak tuh. Kasih gebrakan sih di turnamen online. Tapi yang online yang apa ya, yang ada tim-tim tier satunya gitulah. Kalau iya benar. Harus jago di turnamen. Ya. Jadi tuh kita kemarin online. Kita tuh sempat berada di atasnya EVOS, di atasnya RRQ gitu. Nah di situ tuh mulai dilirik kayaknya. Nanti pasti biasanya kan kalau yang kayak gitu-gitu yang nentuin kan anggota playernya juga, bukan cuma dari manajemen gitu. Manajemen biasanya percayain ke anggota player sih. Cocoknya nyari tim dari mana gitu-gitu biasanya ya. Keren sih. Sih bikin gebrakan baru ya, langsung masuk ke PON. Kalau ada kayak gini nih pasti mereka yang ngambil PON, men. Iya. Kalau apa namanya? Tapi kalau lu nih tuh jadi pro player, ada nabrak nih posisinya PON sama event major gitu. Ya pasti event major. Major lah. Kan pro. Kalau udah di sport, iya. Kalau udah di kontrak pasti harus prosin fokus. Tapi kan ini mungkin ya jadinya bagus juga kan. Jadi yang pro nggak ikutan buat ajang mereka yang belum yang pro juga sih. Nah, keren ya. Kapan tuh Mas? Belum tahu Mas ya? Mas belum tahu Mas ya kapan Mas? PON. Jadwal PON 2021. Jadwal PON yang maksudnya yang belum disesuaikan sama kondisi sekarang ya. Itu seharusnya lupa, jangan sampai salah, lupa. Terus ada ini juga ya, ada batasan umur sih pastinya gitu. Biasanya. Kalau di olahraga lain iya banget. Nah, cuman kan kita nggak tahu di sports. Paling ngikutin PMPL gitu nggak sih kalau PUBG? 16 tahun, 17 tahun. Kalau olahraga sih biasanya ada PON junior juga dibagi. Oktober ya. Kalau misalnya memang nggak ada perubahan lah. Itu harus Oktober. Masih lama harusnya. Lama. Tapi udah ada kabar kayak gini sih, pasti udah pada prepare setiap SC, Cok. Betul. Iyalah. Udah udah prepare mau bikin turnamen. Proposal udah siap-siap itu udah. Iya. Seru sih ini sumpah kalau udah ada PON asli e-sport seru banget. Tapi nggak tahu ya, bisa dibilang kebanyakan anak-anak muda sekarang udah jarang mau olahraga yang kayak mana ya, lebih ke e-sport semua rata-rata. Serius ya nggak sih? Bener. Ya karena lebih simpel nggak sih kalau misalnya di e-sport tuh. Sekarang mau olahraga lagi di mana-mana bisa coachingnya. Ada pasti ada, cuman sekarang ini kan
Lagi hype-nya e-sport sih. Lagi pula olahraga susah gitu loh. Kita mesti ngumpul misalnya lah kayak futsal gitu. Kita harus ngumpulin orang gitu. Kalau misalnya kita main ini kan bisa sendiri, bisa di mana aja, bisa kapan aja gitu. Ini nanti enggak, bedanya sekarang itu Tio, udah jarang ada orang mau olahraga main bola sekarang lah anak-anak sekarang nih. Zaman aku kecil-kecil dulu main bola rame-rame gitu kan. Kita ke lapangan. Kalau sekarang lebih pada duduk di kedai kopi main game. Miring semua handphonenya udah. Ya, Yang dicari kan Generasinya udah beda, men. Iya, makanya. sebetulnya kan yang dicari dari main bola awalnya nih, kita sering main bola sering apa kan bukan orang kayak nyari kesehatan, enggak kan? Mungkin Fun, ada nih orang yang nyari kesehatan tapi kan 10% 20% lah. Pasti orang semua nyari fun. Ketika udah nyentuh ke game udah tahu kayak wah di sini juga ternyata seru dan gampang dan mudah, kapan aja bisa yang tadi kita gampang itunya, simpelnya. Jadi pasti pelan-pelan akan ke sana, makin sedikit yang mau repot buat ngumpulin orang main futsal lah, apalah gitu. Main even kayak main bulu tangkis aja kita perlu berdua gitu. Dengan waktu yang sama, keperluan yang sama gitu-gitu. Aku bukan bilang udah enggak ada, tapi udah jarang. Iya, udah jarang. Ada, tapi udah jarang. Tetap ada. Enggak, mungkin jarang, benar, wajar karena pergeseran zaman juga sih. Karena Tapi COVID lagi. mungkin kita nggak lihat tuh karena ini lingkungan sih, circle Ya, kita juga kan juga sih. circle begini, jadi nggak terlalu Benar juga sih. Benar. Tapi kebanyakan enggak juga sih, Mon. Kebanyakan memang zaman sekarang itu udah beda kayak zaman-zaman kita dulu. Dulu itu kita kalau mau mohon maaf nih, dulu kan, Iya. dulu aja udah beda itu katanya. Sekarang lu sama gue aja beda jauh. Iya, bener, betul kataku. Betul, gue setuju. Dulu itu Tapi aku benar, kalau mau memang have ada fun, progresi. ya gabut have fun itu aku main bola, main segala macam olahraga aku mainkan. Dulu, kalau sekarang enggak, Cok. Coba kalian lihat orang main petak umpet anak-anak sekarang mana dah. Kalau di tempatku udah nggak ada, Cok. Rata-rata pada main handphone nonton YouTube. Soalnya karena lebih mudah. Dulu nih kita mau have fun sama temen, kita harus cari waktu yang sama, datang ke tempat yang sama dengan segala kita punya tempat tempat tinggal dan segala macam yang beda-beda, kita harus ke tempat yang sama gitu. Kalau ini kita ngumpul bisa dengan game dengan gampang dimanapun kapanpun bisa. Iya. Kalau zaman dulu harus ngelan kita kan? Iya, dulu harus ngelan. Terus kayak apa? Di warnet. Makanya itulah. Tapi menurut gue tergantung daerah sih. Soalnya terakhir kali gue ke Kepulauan Seribu, ini kan deket banget nih sama Jakarta. Sinyal jelek, internet tuh serba bau. Pokoknya di sana itu anak-anaknya masih main. Iya. Ya karena nggak bisa kan? Karena ya makanya gue bilang ini tergantung daerah. Iya. Kalau daerahnya udah berkembang, ya eranya udah ke mobile. Asik ya pembahasan kita sore ini ya, serius asik. Iya, keren banget ya. Terus. Berisi banget, berisi itu. Iya. Ngaruh juga sih, COVID itu ngaruh juga sih. Sangat, men. Ngaruh banget, men. Aduh, ngaruh sekali, ngaruh sekali. Mau main nggak ngaruh. Enggak, ngaruh. Iya ya. Ngaruhnya itu satu, kita dari setiap daerah itu mau ngadain turnamen futsal saja, itu ribet. Iya dong. Iya nggak sih? Karena kontak fisik. Iya. Kan nggak boleh. Terus Olahraga ini, men, tapi dulu hype hura-hura penonton itu teriak-teriak buat support supporter lah. Sekarang udah nggak bisa. Kalau ada pun harus menerapkan protokol kesehatan kayak social distancing dan lain-lain. Kalau enggak dibubarin pasti. Dan mungkin kayak gini sih, Min, sekarang di game gue bilang kayak e-sports atau apa gitu, itu kayak ada pride tersendiri gitu. Misalnya kita main bola nih, gue jago main futsal nih, nggak ada pride-nya karena orang-orang yang tahu paling teman-teman gue gitu loh. Kecuali kita mau ke ajang serius, kayak nggak ada statusnya, misalnya kayak rank tinggi lah, tahu nggak sih? Kalau di game tuh ada, nah itu kan pasti anak muda cari banget yang namanya pride di dunianya dia gitu. Pasti itu ngaruh banget sih. Kompetitif udah tertanam sejak dini. Dulu tuh apa aja, bola kaki, futsal, renang gitu-gitu ya. Yang pernah nonton Indonesia di GBK siapa di sini? Wah, aku belum pernah. Gue belum pernah. Gue pernah sih. GBK. Nonton itu GBK tuh lawan Malaysia 4-1.
Gila sih. Oh, itu aku nggak nonton. Itu one of the best moment in my life gitu. Seru sih Aku kalau tapi selalu pas lagi nonton, bola-bola itu. selalu kalau nonton di stadion tuh nggak pernah fail sih. Selalu. Iya lancip. Terus Animonya. gua hampir berapa kali ya waktu kuliah dulu tuh gue masuk stadion nggak pernah bayar gitu, nggak pernah beli tiket. Masih nakal-nakalnya gue dulu tuh. Itu Nggak yang pernah beli tiket gue tuh. PNC yang 2000 berapa Sens? Ada Sens nggak? Ada, Yang itu lagi di kalau event. pokoknya yang 19 ya. 19 tuh itu juga gila tuh. Yang di Senayan. Yang di Senayan. 2020 itu. 2019 itu 2019. 19. Yang ke Farmers. Tapi aku kembali lagi nih ya untuk ke AC Mas. Dengan adanya AC ini kayak ngerubah stigma masyarakat kalau main game ini sekarang bukan sekedar main game tapi udah jadi ini. Harus lah karena ini tangan-tangan apa dari luar tuh udah apa masuk semua gitu, maksudnya sudah banyak tangan yang handle e-sport gitu, jadi harus lebih e-sport Indonesia harus lebih maju lagi gitu sosialisasinya, karena yang sekarang tuh yang kita lawan ini stigma di masyarakat yang di daerah ya itu masih mindset lama gitu yang masih nggak mengakui bahwa e-sport itu bisa jadi prestasi sama profesi, masih rekreasi aja gitu main gitu. Padahal sekarang udah jadi prestasi sama profesi. Nah itu yang harus kita sosialisasi lagi gitu, di sekolah-sekolah gitu. Jangankan orang tua, pemerintah lah, kepala daerah, pribadi di tempat aja kayaknya untuk dengar kata e-sport, dengar kata game itu udah kayak nggak support sepertinya. Susahnya gitu lah. Tapi susahnya nggak mau dipelajarin dulu sih. Gini loh, kalau kita ngomong apa general ya, maksudnya secara umum Indonesia tuh masuk ke era digital tuh belum terlalu siap. Belum siap. Era digital ya. Era digital tuh masuk e-sport lah, ada yang namanya apa payment gateway kayak GoPay segala macam lah, gitu kan. Nah itu belum terlalu siap, makanya memang harus kita siapkan diri gitu loh. Kalau enggak keduluan sama negara-negara lain. Satu lagi di Indonesia itu e-sport konsol sama PC itu masih kurang ya, iya nggak sih? Itu yang mobile game, tapi kalau mobile game udah gila-gilaan. Karena gini Min, kalau itu kan mengacu pada kemampuan SDM-nya mampu nggak beli alatnya gitu, konsol atau nggak PC gitu loh. Karena mobile gaming semua orang bisa gitu. Lebih mudah ya, lebih mudah di inilah. Aku ada statistik. Iya, aku ada statistiknya tuh konsol berapa orang yang main, berapa persen. Berapa persen sih Mas? Di Indo Mas? Buka dulu ya. Rata-rata. Jadi gini Min, kemarin gue sempat ngobrol sama siapa? Gue lupa. Jadi kenapa konsol atau kayak PC games kita itu nggak growth-nya segede Europe atau US gitu ya. Nah, karena di Europe sama di US itu mereka itu nganggap handphone ini cuman pure alat komunikasi. Benar. Mereka menganggap handphone ini cuman pure untuk komunikasi. Gua mau main game, gua main konsol atau main PC. Dan konsol di PC di Europe dan di US itu harganya jauh lebih murah daripada Indo. Jadi kayak kasarnya kita tuh orang Indo mampu, orang tuanya yang middle, yang ekonominya menengah. Misalkan kalau di Indonesia mampu beliin handphone kayak Xiaomi dan segala macam, kalau di luar sana mampunya beliin PC atau konsol daripada handphone, karena handphone mereka cuma buat komunikasi, beli yang standar aja udah cukup. Gitu. Jadi yang pengguna mobile gaming itu ada 68%. Mobile. Dari 270 juta jiwa di Indonesia. 62%. 68%. 68. Iya, dibulatin jadi 70%. Nah, sekarang gimana nih? Waalaikumsalam. Kalau sekarang gimana nih? Ini yang rata-rata penonton kita ini kan mau pengen terjun ke e-sport. Nah, PR mereka ini gimana caranya cuci otak, bukan cuci otak sih, ngerubah stigma orang tuanya. Aku main game ini udah ngasilin loh. Macam mana itu kira-kira? Ya,
Itu selalu Ngomong terus, pertanyaan itu selalu ada di mana-mana sih itu. Iya. Enggak, maksudnya kita di sini tukar pikiran. Nah, jadi viewer-viewer kita yang nonton pun jadi kayak apa ya? Oh, kayak gini loh. Ntar lah aku Pernah coba. sih gitu. sharing. Enak nih ada pasta ini. Aku pernah sharing tentang itu sih, Min. Gimana? Open cam dong, biar seru ngobrol. Oh. Oke. Oh, jawaban aku nggak ada yang lain, ada nanti apa namanya? Jangan kasih ini, jangan kasih janji, tapi kasih hasilnya gitu loh. Kan Rata-rata itu tuh pembuktian. Tiba-tiba sama. Aku selalu bilang gini, pembuktian tuh udah nggak bisa dilawan, men. Karena yang bisa merubah apa namanya pandangan itu ya bukti gitu loh. Kalau aku pribadi, Prestasi, bukti. kasih duit. Hasil. Pribadi aku anakku tiba-tiba, "Pah, aku mau jadi pro player." Kalau aku pribadi gas. Dari kecil memang udah pasti ku didik dia jadi pro player kalau aku pribadi. Nah, sekarang orang-orang tua sekarang kan nggak ada yang berpikir seperti itu. Yang susah itu adalah orang tuh nggak tahu dulu, Min, yang kayak gue bilang. Nggak mencoba untuk tahu dulu, tapi langsung dijudge duluan gitu loh. Kalau kan kau sudah tahu, Min. Kalau kita tuh udah tahu, kita tahu oh ternyata di sini bisa ada jalannya gitu loh. Aku pun di sini pun pasti kerjaku pasti ngerubah stigma kayak tukang yang ngerjain studioku itu. Oh, bisa ngasilin duit ya, Mas, gini. Aku ceritain semua tentang e-sport. Baru tahu dia, oh bisa sampai ke Dubai, Mas. Bisa, aku bilang, tahu nggak penghasilan mereka berapa? Segini. Hah? Wah, saya kira main game itu cuman ngabisin waktu, ngabisin kuota. Oh enggak, Mas. Sekarang main game tuh bla 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 gitu.